Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi. Pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap. Sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapa. Kaget bukan? Ini salah satu contoh kecil cara untuk memberikan dampak tekanan mental dan psikologis. Dan bagaimana jadinya jika dengan menggunakan tekanan fisik atau kekerasan fisik? Silakan jawab sendiri. Oke. Akhir-akhir ini mulai bermunculan statement yang terkesan ingin membelokkan keyakinan publik, keyakinan netizen dan masyarakat terhadap fakta yang sudah banyak terungkap di persidangan PK ke-8 terpidana kasus Vina kemarin. Dengan narasi yang seolah-olah memberikan edukasi supaya berhati-hati bagaimana jika ternyata ke-8 terpidana atau salah satu, atau salah dua, salah tiga di antara mereka adalah benar-benar pelakunya. Seolah-olah mengedukasi kita yang tidak mengetahuinya secara langsung, yang hanya mendengar dari medsos, dari katanya. Jangan sampai ternyata kita membela orang-orang yang salah. Oke, itu memang benar dan tidak salah sama sekali. Memang kita jangan mudah percaya terhadap sesuatu dan kepada siapapun, termasuk yang bernarasi seperti barusan, karena bahkan menurut pasal 168 KUHP, mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi terdiri dari 3 kriteria, yaitu 1. Memiliki hubungan saudara, yang kedua, orang-orang yang memiliki hubungan pekerjaan, harkat dan martabat, dan yang ketiga, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan anak-anak di bawah umur. Karena itu, mari kita dengar kesaksian dari seseorang yang mengetahuinya secara langsung di lapangan, apa yang terjadi, apa yang dia dengar, sehingga tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang aneh-aneh dan tidak hanya katanya-katanya. Dan yang jelas, kesaksian berikut ini tidak termasuk ke dalam 3 kriteria saksi yang tidak dapat didengar keterangannya menurut ketentuan yang terdapat di pasal 168 KUHP. Oke? Simak video ini sampai selesai agar kita benar-benar mengetahui dan paham dan tidak mudah percaya terhadap narasi-narasi yang menyesatkan. Ciao. Waktu itu lagi ngapain, Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut ya udah akhirnya saya pulang aja. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut ya udah akhirnya saya pulang aja. Itu besoknya itu sebenarnya mau dipertemukan sama si Aep, tapi nggak mau. Banyak alasan. Udah dihubungin sama tim kreatifnya juga, mau dipertemukan. Mangga, kalau memang si Aep bisa membuktikan kesaksiannya itu benar, silahkan mereka hukum. Tapi kalau mereka nggak salah, Mas, di bangunan pendapatannya dulu kalau nggak salah di Cirebon itu hanya 80.000 6 hari, dikasih belanja maknya, mau beli jaket geng motor nggak nyampe duitnya, sedangkan mereka aja motor kadang-kadang masih boncengan pakai kerja itu. Kenapa Aep bisa hafal motor-motor mereka di luar kepala? Jadi kalau Aep ditanya dalam kegelapan, mereka pakai motor apa? Ya benar semua, di luar kepala. Karena yang Aep jawab itu, yang Aep lihat sehari-hari kendaraan mereka. Disurvei kendaraan terpidana, ya benar pakai motor itu. Jadi bukan Aep lihat di kegelapan ada motor ini, bukan. Karena si Aep itu ngelihat para terpidana ini setiap harinya lewat bengkelnya Aep pakai motor itu, nggak ganti-ganti. Sumpah, wallahi, demi Allah, bilahi, nggak ada yang ngasih duit ke saya, nggak ada yang ngasih, ini kamu dibayar nih, nggak ada. Aep harus ketemu sama saya. Kalau bisa di persidangan
Dan saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya. Mau ada orang yang nggak terima saya beri laporan palsu, penjarakan saya. Demi Allah saya berani. Aib juga harus begitu. Konsekuensinya, ikuti aturan hukum. Ini negara hukum, nggak boleh ngerebut hak hidup seseorang. Mereka orang nggak salah. Sebetulnya 8 terpidana itu kalau menurut Mas Ferry ya, orangnya kayak gimana sih? Kalau sama Ucil-Ucil nggak kenal. Kalau sama Saka nggak kenal. Saya tahu tuh yang wajahnya udah bonyok-bonyok di foto viral itu hanya 3. Itu tuh yang saya inget, namanya juga nggak tahu. Tiga orang itu sering nongkrong di samping rumah Bu Nining itu, di warung kantin belakang sekolah. Di depan warung Bu Nining ada gang, lalu mereka nongkrong di situ, di jalannya. Setiap hari di situ. Ini bangunan sejak lama dan ini SMP Negeri 11-nya nih. Ingat ya, anak-anak nongkrongnya di sini pas di Rambu. Kita warung titik 2. Nah, ini SMP Negeri 11. Dulu di sini ada warung nih. Nih, di sini ada warung dulunya, tapi bukanya itu sampai sore juga karena dia hanya lagi buat vlog nih. Karena dia lagi jualan itu sampai sore untuk pekerja-pekerja dan untuk jualan anak sekolah. Mereka kumpulnya di situ. Kadang sampai malam-malam tuh saya lewat pakai motor sama anak. Ya mereka berdiri dulu karena nongkrongnya ngalangin jalan. Tapi ya sopan. Gitu. Punten, mangga gitu saya lewat. Saya jalan kaki, mereka pada berdiri. Nggak suka bikin rusuh? Nggak ada. Itu pada bawa motor? Nggak ada motor. Duh. Sumpah, wallahi, demi Allah, bilahi. Tuh saya sampai ngomong begitu. Muslim saya. Nggak ada yang ngasih duit ke saya, nggak ada yang ngasih, ini kamu dibayar nih, nanti cobain, nggak ada. Bukan asal ngomong sumpah. Di persidangan pun saya berani. Pertanyaannya itu ya, nggak ada yang sering bawa motor, nggak ada. Nah, orang rumah sendiri, mereka kampungnya di situ, bahkan si Sudirman itu di depannya, warung Bu Nining itu ya berdepanan sama rumah Sudirman. Make jaket geng motor, lihat atribut geng motor, tidak pernah selama saya di situ. Biasanya kalau geng motor gitu ya, dia pasti bawa motor gitu, kadang motornya juga keren-keren kalau nongkrong gitu ya. Harusnya seperti itu, tapi ini nggak ada. Jadi yang Mas Ferry tahu tuh cuma 7 berarti dari 8 terpidana itu yang dia kenal 7. Yang sering nongkrong, tapi yang sering dilihat 3 orang itu. Oh, Ucil nggak pernah ada di situ nongkrong bareng? Yang nggak pernah ada. Kenapa saya bilang nggak pernah ada? Karena saya tidak pernah melihat anak-anak yang bertato di situ. Ucil kan tatoan badannya. Nggak pernah saya lihat ada yang tatoan gitu. Saat itu saya dengarnya kayak masyarakat yang lain aja. Ada kecelakaan, terus viral tuh pembunuhan tuh. Ya geram, marah saya juga ke terpidana ini. Dihukum mati aja gitu tuh kalau bisa. Dulu 2016, tidak menyangka. Karena kan saya bilang baik tapi di belakang juga kan nggak tahu. Tapi kalau pertanyaannya, mereka geng motor bukan? Bukan. Gitu loh. Saya bisa pastikan itu bukan. Seiring waktu berlalu, muncul tuh film Vina Sebelum 7 Hari. Malam-malam saya lihat di salah satu channel YouTube si Aib diwawancara tuh. Aib beli rokok di warung jam 9:30. Mikir saya tuh, saya juga kan perokok aktif. Nggak ada warung pada saat itu, terus aja. Lalu saya komentar tuh di situ, minta dipertemukan. Allah ngasih jalan, mungkin saya lagi nyari sarapan sama anak itu tuh, ketemu sama Bapak Dedi gitu, ketemu di situ. Saya akhirnya menyuarakan gitu keinginan saya yang pengen dipertemukan sama Aib. Tolong Pak, pertemukan saya sama Aib Pak. Dan semenjak saat itu, besoknya itu sebenarnya mau dipertemukan sama si Aib, tapi nggak mau. Siapa yang nggak mau? Aibnya. Banyak alasan. Udah dihubungin sama tim kreatifnya juga, mau dipertemukan. Akhirnya saya yang diwawancara. Waktu itu kalau Mas Aib lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi di rokok, jajanan. Mas Aib, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aib saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut tuh ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Nah itu tadi video kesaksian Aib. Gimana menurut Mas Ferry? Ya nggak bener Mas. Laporan Aib tuh nggak bener semuanya. Kalau Mas mempertanyakan
tanggapannya yang tadi. Yang mana menurut? Semuanya. Mau dia lagi beli rokok di warung, warungnya nggak ada. Mau dia lagi melihat para terpidana ini melempari batu, batunya nggak ada. Batunya nggak ada di daerah situ tuh, di tempat anak nongkrong itu nggak ada batu dari dulu. Kenapa saya bisa tahu? Di TKP-nya ada pohon duet dari dulu di situ. Kalau lagi musim duet itu nggak ada yang punya pohon duetnya itu. Jadi saya sama anak itu nyari duet ke situ. Ada duet-duet yang memang bergelantungan itu saya geli, pengen lempar. Dan sebelum masuk ke situ saya tuh selalu nyari batu. Gitu tuh, nggak ada batu, nggak pernah lihat batu. Kalaupun ada bener, itu batunya tuh bisa dipersiapkan dulu. Itu namanya pembunuhan berencana. Si terpidana ini mempersiapkan batu. Eki dan Vina lewat jam berapa? Karena kan jalanan sepi malam itu. Bisa dilihat ya. Tidak ada batu di sini. Kenapa saya bisa lantang bilang nggak ada batu? Karena di situ ada pohon duet. Kalau memang musim duet, saya sama anak saya itu kadang nyari duet, nggak ada yang punya duetnya. Dan kalau ada yang gerompot gitu duetnya, kadang dilempar pakai batu. Dan sebelum melangkah ke sana saya cari batu di sini dan nggak pernah ada. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat sendiri. Aib harus ketemu sama saya dimanapun, kalau bisa di persidangan, dan saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya. Bila saya salah, mau ada orang yang nggak terima saya, beri laporan palsu, penjarakan saya. Demi Allah saya berani. Aib juga harus begitu. Aib salah, konsekuensinya ikuti aturan hukum. Gitu. Ini negara hukum, nggak boleh ngerebut hak hidup seseorang. Mereka orang nggak salah. Beneran, bukan saya membela mereka, nggak ada unsur saudara, nggak ada hubungan darah sama mereka. Saya juga di situ pendatang, tapi saya tahu persis kehidupan mereka, latar belakang mereka. Jangankan itu 20 tahun, seumur hidup 1 hari pun nggak boleh. Lempar batu itu di depan SMP 11? Iya, arah ke flyover kan, deket tuh jaraknya tuh. Kalau pakai motor nggak sempet ke Uber. Mereka juga harus, ya itu melempari batu itu. Mereka harus nyari batu dulu, motor udah jauh lah, udah ngebut. Beli rokok di warung, warung yang mana? Dulu saya cari warung susah. Makanya kalau memang ada yang bilang meragukan, ada di depannya ada ada warung dulunya, nggak ada warung. Itu tuh warung bukannya siang. Untuk jajanan es malam nggak ada, sepi di situ. Kalau memang ada yang nggak percaya, nggak usah komentar yang gimana, datang ke lokasi gitu tuh. Langsung lihat ya? Langsung lihat ke lokasi, tanya random lah ke warga ya sekitar, biar tahu. Aib kan yang dipercaya sama yang punya cucian mobil, Aib kerja di situ, di cucian motor itu. Deket SMP 11? Sampingnya SMP 11, percis. SMP Negeri 11, gang menuju rumah terpidana, baru cucian Aib. Sebelum kejadian Vina dan Eki itu, di belakang kampung ini, di sekitar saya ini geger gitu tuh. Itu orang cucian motor bawa perempuan katanya, terus ribut. Udah orang gitu doang. Cucian motor ini siapa? Ya Aib, tapi saya nggak tahu pada saat itu Aib gitu tuh. Orang cucian motor itu bawa perempuan terus ribut di depan. Setelah berapa minggu kemudian, nah kecelakaan itu terjadi. Dan memang digerebek juga sama anak-anak ini. Izin dulu kan ke RT RW, bukan asal main hakim sendiri. Mereka manggil tertua setempat itu Pak RT untuk menyaksikan. Dan perempuannya ada di dalam. Makanya kan banyak netizen yang nanya nih, kenapa sih Mas Ferry baru muncul? Karena pada saat itu percaya kalau mereka dibunuh. Iya. Sekarang karena mendengar kesaksian Aib itu bohong. Jadi meragukan. Bukan meragukan lagi, bohong. Bukan meragukan, bohong. Kalau untuk pribadi saya ya, bukan meragukan, bohong. Berarti kesaksian dia yang di sini kan, yang tadi di tayangan itu di BAP dulu, di persidangan dulu itu. Aib bersaksinya seperti itu. Bohong. Jarak pandang malam-malam tuh 100 meter, bahkan lebih mungkin. Bangga tunjukin warungnya sebelah mana, gitu loh. Jangan sama penyidik ke situnya, sayanya juga dibawa. Biar tahu. Kalau sama penyidik sih, penyidik nggak tahu. Tapi di dekat SMP itu ada CCTV nggak? Jalanan? CCTV banyak mas, di flyover itu, di tempat TKP kejadian. Tapi di TKP, bukan yang di tempat kesaksian Aib tuh nggak ada kalau di situ? Nggak ada.
nggak tahu sih ada nggak sih dulu ya di SMP. Nggak perhatiin. Saya nggak perhatiin. Tapi kalau sebelum naik jembatan itu flyover itu ada Indomaret, ada The Garden, itu mengarah ke jalan semua CCTV. Saya tuh udah tahu bahwa warung itu nggak ada. Tapi malam itu setelah lihat saya survei. Kan saya lihatnya malamnya tuh, besoknya ketemu Pak Dedinya. Malam itu juga saya survei. Kan saya tinggalnya daerah situ juga. Saya survei ke depan. Saya tanya-tanya ke warga yang lama di situ gitu loh, untuk meyakinkan saya gitu tuh, udah nggak ada warung. Padahal sih saya udah tahu warung tuh nggak ada, tapi karena untuk meyakinkan gitu tuh, memang warung nggak ada. Dan fix tidak ada warung. Kalau Sudirman itu misalkan di satu tongkrongannya, tongkrongan rumah nih, bukan tongkrongan di luar, tapi di salah satu di kampung misalkan di mana, ada salah satu anaknya tuh yang memang di rumah aja gitu tuh, anak rumahan kalau orang bilang mah. Udah gitu yang pertama itu, yang kedua sekolahnya itu yang lain mah udah pada kelas 3 SMP, dia masih SD aja. Jadi orang Jawa bilang mah ngendog, jadi nggak naik-naik sekolahnya. Cara berpikirnya terlambat, sosial untuk komunikasi, cara bergaulnya juga tidak ada. Apa orang seperti itu ikut geng motor? Kan enggak. Dan kalau Mas Ferry lewat gitu, Sudirman berarti nggak ada di tongkrongan yang suka nongkrong bareng itu tuh? Nggak ada, makanya si Sudirman gitu nggak ada. Orangnya jarang keluar. Yang keluar tuh yang 3 itu, yang pertama yang tinggi hitam, terus yang agak gemuk badannya. Ada 3 yang saya ingat tuh, yang sering lihat di tongkrongan itu 3 orang. Kalau memang si Aep bisa membuktikan kesaksiannya itu benar, ke 7-8 terpidana ini termasuk Peggy, silahkan mereka hukum. Mereka hukum. Gak masalah juga kalau mereka ternyata 8 ya, orang gak masalah itu memang harus dihukum. Memang udah jadi tanggung jawab mereka membunuh, ruda paksa, menganiaya, bahkan menyebabkan kematian. Wajib. Tapi kalau mereka nggak salah, Mas, yang memang mereka kerjanya cuma kuli bangunan, pendapatannya dulu kalau nggak salah di Cirebon itu hanya 80.000 penghasilan mereka 6 hari, dikasih belanja maknya, makan si anaknya ini, ngasih adik-adiknya, ngasih keluarganya. Mau beli jaket geng motor nggak bisa, Mas, nggak nyampe duitnya gitu loh, geng motor. Sedangkan mereka aja motor kadang-kadang masih boncengan pakai kerja itu. Kenapa Aep bisa hafal motor-motor mereka di luar kepala? Lah mereka berangkat kerja itu, pulang berangkat kerja lewat bengkelnya Aep. Jadi kalau Aep ditanya dalam kegelapan, mereka pakai motor apa? Ya benar semua, ada Vixen, ada Beat misalkan, ada Satria Fu, ada Karisma, ada ini, di luar kepala. Karena yang Aep jawab itu, yang Aep lihat sehari-hari kendaraan mereka. Disurvei, dilihat kendaraan terpidana, ya benar pakai motor itu. Jadi bukan Aep lihat di kegelapan ada motor ini, bukan. Karena si Aep itu ngelihat para terpidana ini setiap harinya sama kakaknya, nggak tahu abangnya, nggak tahu siapa, berangkat kerja, entah dia mau kemana, lewat bengkelnya Aep, pakai motor itu, nggak ganti-ganti. Di situ ada tempat tongkrongan, lalu mereka nongkrong di gang. Salahnya di mana? Mereka warga situ, rumahnya di situ. Nggak ada salahnya mereka nongkrong di situ. Saka juga lagi disuruh ngisi bensin pada saat itu sama si Eka Sandi itu. Ada penangkapannya, kabur kalau si Saka Tatalnya. Saka Tatal itu yang mendekat sama si Eka Sandinya ini motornya. Tapi Saka ikut dibawa sama Aldi. Aldinya dikeluarin pada saat itu. Karena si Eka Sandi sama Aldi itu kakak beradik. Aldi adiknya si Eka Sandi. Eka Sandi itu bilang, saya dengar kata si Aldinya nih, langsung dari Aldinya. Bebasin adik saya nggak bersalah, biar saya aja yang masuk. Mengorbankan raganya, mengorbankan. Ini Aldi siapa nih? Aldi tuh adiknya Eka Sandi. Aldi adiknya Eka Sandi. Eka Sandi pamannya si Saka. Jadi Aldi juga pamannya Saka.